Syukur Tuhan, syukur kami naikkan. Engkau yang begitu indah bagi hidup kami. Kami terus mau mendekat kepadamu, mengasihi Engkau, mempersembahkan pengagungan dan pujian bagi Engkau Tuhan. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Hamba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Saat ku datang bersujud dalam hadirat-Mu, masuk tempat yang kudus dan memandang wajah-Mu, anugerah-Mu yang melimpah Kau perlihatkan padaku. Ku hanya dapat menyembah dan berseru. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, Hamba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di hidup kami, Hamba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Kau ajaib di keluarga kami, ya Allah. Kau ajaib di keluarga kami, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di keluarga kami, ya Allah. Kau ajaib di keluarga Allah, ya Bapa. Kau ajaib di keluarga Allah, Hamba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di keluarga Allah, ya Bapa. Kau ajaib di Indonesia, ya Allah. Kau ajaib di Indonesia, Aba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu.
Kau ajaib di Indonesia, ya Allah. Inaramaya naralamaya naralamu, shenere naralamaya naralamaya ramaya ramaya shenere lalamu. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu yang bertata atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Sungguh ajaib, sungguh mulia, sungguh hebat, berkuasa. Ku sembah selamanya. Inararararararamaya naralamaya 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 ramu. Sheneralamaya naralamaya naramu. Kinaralamaya naralamaya naralamaya naralamu yashe. Hallelujah. Kinararamaya naralamaya takaramu yashe neralamu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat-Mu menjamah setiap kami, hadirat-Mu mengurapi setiap kami. Kirabaya narabaya sheneraranararalamu. Haleluya. Syukur. Koramaya nararabaya rabarabaya she. Korabata karabaya rabaya shena. Disembah, ditinggikan, dimuliakan seumur hidup kami. Satu nama yang kami agung-agungkan, satu nama yang kami bangga-banggakan. Hirabaya rabarabaya rabaya shena ralamu. Segalanya bagi setiap kami. Kami bersyukur karena kami boleh datang lagi dalam hadirat-Mu. Engkaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, baik yang ada di studio maupun yang ada di tempat-tempat rumah yang dipakai. Urapi kami semua yang melayaninya. Bahkan juga semua orang Tuhan yang mengikuti live streaming ini, dengan hadirat, dengan kekudusan, dengan pengurapan-Mu sendiri. Tuhan, sekali lagi kami serahkan live streaming ini sepenuhnya dalam karya-Mu sendiri. Engkau yang berkarya, Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami sekali lagi semua dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saudara, senang kita sekali lagi bisa berjumpa dalam live streaming ini. Saya percaya senantiasa mendatangkan berkat yang luar biasa. Doa saya, saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam kasih karunia, anugerah Tuhan. Bahkan hidup yang dipakai oleh Tuhan, ya, menjadi umat yang berkenan, yang berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Ya, saudara mengikuti lewat ya radio, lewat televisi, lewat sosial media, ya Facebook, Twitter, Instagram, saudara juga lewat YouTube, saudara, ya semuanya saja, saudara, diberkatilah saudara oleh Tuhan. Saya percaya ya kita senantiasa ya dapat kasih karunia saat kita sedang menyembah Tuhan. Maka marilah kita sekali lagi tinggikan Tuhan. Ya saudara, ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Mari saudara. Haleluya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik, ku ingin belajar dari-Mu Tuhan. Amin.
duduk diam di bawah kaki-Mu. Itulah kerinduanku, seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory, bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Duduk diam di bawah kaki-Mu, itulah kerinduanku, seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar dari-Mu, Tuhan. Glory, glory, bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory, bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory, bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Kinaboto korabaya rabarabaya rabaya sheneralamu. Inaralamaya naralamaya naralamoya sheneralamoya na. Kekudusan-Mu meliputi setiap kami. Kekudusan hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Kami dipenuhi dengan keagungan-Mu. Diagung-agungkan, dimuliakan seumur hidupku. Kinarabarabaya shenaralamaya namu, kinaralamaya rararamu. Kami bersujud di kaki-Mu, menyembah-Mu Allah yang hidup. Bahkan kami tersungkur memuja-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami menyembah saat ini. Rabaya she, kinaralamaya narabatono ramoto she nerararamu Yesu, inararara. Ku bersujud di kaki-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Oh, ku tersungkur memuja-Mu
namamu. Amin. Ku bersujud di kakimu, menyembahmu yang kudus. Ku tersungkur memujamu, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, kuduslah kau Allahku. Haleluya, haleluya, ku agungkan Rajaku. Haleluya, 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 kuduslah kau Allahku. Haleluya, haleluya, ku agungkan Rajaku. Haleluya, haleluya, kuduslah kau Allahku. Haleluya, haleluya, ku agungkan Rajaku. Irarabaya naralabaya nararalamo, hinabaya rarabaya shenerarararararararamo, hinararalabaya naralamoya sheneraralamoya naralamo. Ku sembah, ku agungkan, ku muliakan nama di atas segala nama. Nama yang hidup, nama yang manis, nama yang suci, nama yang berkuasa, nama yang kudus dan layak disembah. Hinaralabaya naralabaya so, hinarababatakarabaya rabarabaya naraboto shenere maralamaya naramo, hinebetona namakarabata shenere lamoya Iralapa sakaralapa sakaralapa. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang mengagungkan setiap kami. Kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang nyata. Waktu kami butuhkan Engkau, Engkau ada Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, dalam Tuhan anugerah-Mu, dalam kasih setiamu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang nyata. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan persekutuan yang luar biasa bersama Engkau. Ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, tolong kami Tuhan, terus membangun hubungan lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi sahabat karib-Mu. Kami boleh menjadi Tuhan orang-orang mempunyai hubungan yang dekat, yang intim dengan Engkau. Dan terus berjalan dalam tuntunan-Mu saja, berjalan dalam karya-Mu saja. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berbicara, pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu yang kami butuhkan, kami harapkan, kami rindukan Tuhan. Jamah hati kami, berilah hati yang baru yang daripada Tuhan, yang siap dengar firman-Mu Tuhan. Beri telinga seorang murid, kami mendengar dengan baik, kami boleh mengerti, percaya, dan kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa
dan sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu. Amin. Ya, senang saudara, kita sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ya, saya senang tadi kita dengar lagu duduk diam di bawah kaki Tuhan, saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa sekali. Nah, hari ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, saudara, yang ada kaitannya dengan membangun hubungan yang intim, hubungan yang nyata bersama Tuhan, saudara. Bukannya sekedar punya jam doa, ya doanya banyak, belum tentu punya hubungan yang intim. Seperti Hana misalnya, selalu berdoa, tapi doanya adalah doa penuh dengan kesedihan, karena dia mandul, karena dia nggak punya anak, banyak jam doanya, tapi tidak mempunyai hubungan yang intim, saudara. Ya kita perlu belajar membangun hubungan yang intim. Seperti Maria tadi, ya seperti Daud, saudara. Dan banyak saudara seperti Abraham, ya seperti juga Daniel dan lain-lain, saudara. Saya bacakan satu ayat dulu, saudara, apa yang dikatakan oleh Daud, saudara. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4 demikian. Satu hal telah ku minta pada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi Daud itu minta sesuatu pada Tuhan. Satu hal itu yang diingini Daud, itu yang dirindukan, itu yang diharapkan Daud, saudara. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Supaya dia boleh diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara, bukan hanya sekedar, ya kalau sekarang, tinggal di gedung gereja, bukan. Ya diam dalam rumah Tuhan. Ini punya arti diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam persekutuan, ada dalam hadirat Tuhan. Terus seumur hidupnya, selama-lamanya ada dalam hadirat Tuhan. Selama-lamanya, terus bersekutu bersama Tuhan, saudara. Lalu menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Sehingga bisa menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan dinyatakan. Dan menikmati baiknya. Saudara, kemurahan Tuhan dinyatakan, bahkan menikmati bait Allah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan secara nyata. Dari ayat ini kita bisa ambil satu pengertian. Daud, saudara, dia terus membangun hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang nyata, saudara. Bukan hanya sekedar dia jadi orang percaya, bukan sekedar beribadah, bukan sekedar melayani Tuhan, tapi ada hubungan yang intim. Bahkan bukan hanya sekedar punya jam-jam doa, tapi sekali lagi lebih daripada semuanya, hubungan yang nyata, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dekat sampai dia berkata, itu menjadi satu hal yang diinginkan, yang dirindukan, saudara. Menjadi permintaan pada Tuhan itu terus ada dalam baitnya, ada dalam hadiratnya, saudara. Ada persekutuan dengan Tuhan. Dan saudara lihat, Daud mengalami hal yang luar biasa, saudara. Yang pertama, Daud mengalami seperti Maria. Tadi, saudara, kemarin, saudara, Selasa dalam pemuritan, saudara, ya Pak Jo menyampaikan betapa pentingnya membangun hubungan dengan sesama. Banyak saudara ya yang berhasil karena punya hubungan yang baik. Karena bangun hubungan adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang. Saya baca di banyak artikel, saudara, ada banyak slogan-slogan, bahkan ada juga pengertian-pengertian. Ya, kalau orang mau buka toko harus belajar senyum, bisa nyambut dengan baik, bangun hubungan yang baik dengan orang yang datang, dengan pembeli, dengan pelanggan. Baru dia nanti akan sukses buka tokonya, buka usahanya, saudara. Ya, tadi Pak Jo ceritakan panjang lebar, itu sesuatu yang luar biasa, yang penting sekali. Gereja mula-mula berhasil
Karena sehati, sepikir, sejiwa, ada hubungan yang baik, yang akrab, yang bersatu. Saya juga ingatkan pada saudara, bangunlah hubungan yang baik dalam keluargamu. Bangunlah hubungan yang baik dalam kelompok selmu. Bangunlah hubungan yang baik di dalam gereja kita, saudara. Di dalam departemen, saudara. Bangun hubungan yang baik. Hubungan yang baik akan membuat hidup kita maju. Akan membuat keluarga kita sukses, berhasil. Akan membuat komsel kita berhasil. Akan membuat gereja kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Karena ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Nah, itu penting sekali. Lalu setelah itu, kemarin saya tambahkan, saudara, supaya kita bisa membangun hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama, saudara. Oh, di komsel, di gereja, dimanapun, di mana masyarakat, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan punya dampak. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kalau kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hati kita damai, saudara. Ya, otomatis hati yang damai akan, saudara, ya, mengatakan hal yang membawa damai bagi orang lain. Hubungan yang baik dengan Tuhan punya banyak sekali faedahnya, saudara. Makin seperti Kristus gitu, saudara. Ya, jadi Marta dan Maria, ya, sama, saudara. Ya, Marta banyak pelayanannya, ya, yang hubungan dengan Tuhan sebatas banyak pelayanan. Tapi Maria hubungan dengan Tuhannya pribadi, dia duduk di bawah Yesus, beda sekali. Ya, Marta yang tidak ada bangun hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan, mudah marah, mudah emosi, mudah mencela. Maria dicela. Oh, mengeluh pada Tuhan, Tuhan kenapa engkau diam saja? Suruhlah itu saudaraku, Maria bantu aku, enak-enak saja. Dia seperti itu, saudara. Jadi, karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Marta, maka dia sulit membangun hubungan yang baik dengan Maria, keluarganya. Beda dengan Maria. Maria bisa bangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, maka hatinya bisa lapang. Sekalipun dicela oleh kakaknya, sekalipun dicela oleh Marta, dia tetap lapang hati, saudara. Kenapa? Ada damai dalam hatinya. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada buah roh, saudara. Sehingga dia bisa lemah lembut, sehingga dia bisa sabar, sehingga dia bisa, ya, penguasaan diri, sehingga dia bisa penuh kasih, saudara. Saudara lihat sama Daud dan Saul. Kalau saudara perhatikan, Saul, kalau saudara baca hampir tidak temukan, oh, Saul membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim, tidak, saudara. Maka juga sama, dia tidak punya buah roh yang baik, saudara. Hidupnya penuh khawatir, hidupnya, saudara, penuh iri, hidupnya penuh kegelisahan, tertekan hatinya, hidupnya, saudara, yang nggak ada buah roh, benci, iri. Dia ingin membantai Daud, saudara, bahkan akhirnya malah gagal. Beda dengan Daud, dia punya hubungan yang baik. Dia sudah, ya, diiri, wah, terus diperlakukan sangat kejam, mau dibantai oleh Saul, hatinya tetap lapang, saudara. Dia nggak mau ikut benci, dia nggak mau membalas. Bahkan punya kesempatan bunuh saja, balas, saudara. Saul dia tetap nggak mau. Oh, dibujuk oleh anak buahnya, dia berkata tidak. Jangan mengusik orang yang diurapi. Hatinya, saudara, lembut seperti hatinya Tuhan. Saudara, hatinya penuh kasih seperti hatinya Tuhan. Karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada buah roh, saudara. Kasih, lemah lembut, sukacita, kekudusan, saudara. Jadi mempengaruhi, ya, hubungan kita dengan sesama sangat ditentukan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hati kita damai, nggak mudah marah. Malah kita lapang hati, dicela pun ya tidak membalasnya, saudara. Bahkan, saudara, malah mau melakukan firman, kalau Tuhan berkata mengampuni,
lalu Daud mengampuni. Berbuat baik, lalu Daud bisa berbuat baik. Jadi sekali lagi ada pesan dari firman Tuhan, bangunlah hubungan yang baik. Masih ingat Rabu yang lalu, saudara, saya sampaikan firman, ini adalah kairos untuk bangsa kita Indonesia. Luar biasa. Yesaya 60 sungguh-sungguh sedang digenapi. Bukan akan digenapi, bukan segera digenapi, tapi sedang digenapi. Dunia dalam gelap, bangsa kelam, tapi terang Tuhan datang atas kita. Indonesia. Kemuliaan Tuhan terpancar atas kita. Indonesia. Orang lihat terang Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang ada atas bangsa kita Indonesia. Mereka berbondong-bondong datang. Sampai raja-rajanya datang. Ini kairos. Waktu 20 jelas sekali. Media semua berkata dunia dalam gelap. Tapi Indonesia sedang cerah. Indonesia seperti pelita di tengah kegelapan. Banyak, bahkan kelimpahan, kekayaan datang. Ini sedang terjadi semua, saudara. Kekayaan dari luar seberang, laut sedang beralih, sedang datang. Banyak orang invest, banyak tambang-tambang, dibangkitkan oleh Tuhan. Itu luar biasa. Nah, keadaan seperti itu Tuhan berkata, bangkitlah jadi terang. Maka Rabu yang lalu saya berkata, ayo saudara bangkit jadi terang. Terang apa? Terang kasih Tuhan. Terang apa? Terang kebaikan-kebaikan Tuhan. Terang kebenaran Tuhan. Biar kita pancarkan terang. Lalu masih ingat saya berikan PR. Semuanya halo. Dalam 1 minggu ini sudah lakukan sesuatu yang baik. Yang membuat orang bisa lihat Yesus dalam diri kita. Bisa melihat terang Tuhan, terang Kristus ada dalam hidup kita. Sehingga orang-orang akan datang pada Tuhan melalui hidup kita. Saya berharap, saya percaya saudara melakukan. Saya berdoa saudara jadi pelaku firman. Dan pasti saudara mengalami kebenaran. Tapi jangan lupa, ayo kirim. Kalau saudara sudah melakukan, pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Tabur kebaikan. Dalam keluargamu bisa lihat Tuhan dalam hidupmu. Di mana berada. Jangan lupa kirim kesaksian. Lewat WhatsApp lah gitu saudara Tapi sama sekarang saudara. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu saudara. Sampai orang lihat Yesus. Salah satu cara yang utama malah. Kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena makin kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita itu akan makin mirip dengan Tuhan. Makin kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita akan makin banyak hidup berkarya bersama Tuhan. Orang makin mudah lihat Tuhan dalam hidup kita. Seperti Daud. Orang lihat Saul dengan Daud pasti beda. Lihat Saul penuh kebencian, penuh macam-macam, gak bisa lihat Tuhan. Bahkan waktu emosi, seperti lihat setan. Kalau lihat Daud, seperti lihat Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia bisa balas dendam, tidak mau saya mengampuni. Orang lihat sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Bangun hubungan. Saya juga saat ini sekali lagi berikan pesan pada saudara, bahkan sekali lagi beri PR pada saudara, lakukan juga. Sungguh-sungguh, 1 minggu ini saudara sudah membangun hubungan yang makin dekat, makin intim, makin nyata, makin saling mengasihi saudara. Saudara kalau lakukan, saya percaya saudara akan mengalami hal yang luar biasa sekali, yang tidak pernah saudara alami. Jadi mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti saudara akan mudah melakukan hal yang baik yang buat orang bisa lihat Tuhan dalam hidupmu. Yang akan buat keluargamu datang pada Tuhan, orang lain datang pada Tuhan. Seperti juga Daud, dimanapun orang-orang juga ikuti Daud karena hidupnya. Itu luar biasa saudara. Saya mau ajak lihat Daud Tadi Mazmur 27 ayat 4, sekarang ayat 5 misalnya.
Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saat kita terus bangun hubungan yang dekat, yang intim, kita itu terus dalam pelindungan Tuhan, saudara. Dikatakan ada seperti dalam pondoknya saat bahaya tetap ada perlindungan Tuhan. Karena intim, akrab, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara gak takut, gak gentar hidupnya, gak banyak khawatir. Saudara, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya, dekat kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bahkan hidupnya diangkat. Di atas gunung batu masalah. Ada gunung batu tapi dia di atasnya. Ada masalah tapi dia bisa mengatasi. Saudara. Itu luar biasa sekali. Saudara. Kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang sedang mengalami gunung-gunung masalah. Sekali lagi membangun hubungan yang dekat, yang intim. Nanti saudara akan punya sifat-sifat karakter ilahi, buah roh dalam hidup saudara. Saudara akan mudah membangun hubungan dengan keluarga saudara. Ya, bangun kebahagiaan, kesatuan, kebahagiaan. Lah, tapi juga sama bangun ketenangan, saudara. Ya, waktu saudara ada masalah, saudara, gunung-gunung masalah, saudara. Saudara tidak dicekam oleh ketakutan, khawatir, saudara. Oh, sampai saudara terkapar. Tapi Tuhan menjadi perlindungan. Bahkan Tuhan mengangkat engkau di atas gunung-gunung batu. Bangunlah hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Apapun masalah saudara. Sekalipun ada banyak gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah. Saudara, tetap saja Tuhan memberikan kemenangan. Maka sekarang tegaklah kepalaku, jadi enggak takut mengatasi musuh sekelilingku. Ya, sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Jangan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasuk baginya. Akhirnya saudara, hidupnya penuh dengan pujian penyembahan pada Tuhan. Karena tahu dalam kedekatan dengan Tuhan, aku tenang. Hanya dekat Tuhan aku tenang. Tapi bukan hanya tenang. Ada perlindungan yang nyata. Bahkan Tuhan angkat, berikan kemenangan-kemenangan. Sehingga kita bisa bersorak-sorai. Bisa mempersembahkan korban syukur. Saudara, oh luar biasa sekali bermazmur bagi Tuhan. Betapa baik, betapa luasnya, luar biasanya Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Ya, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya akan banyak permohonan dan jawaban doa. Makin banyak dekat, saudara, makin banyak kau dapat jawaban doa, saudara. Saudara yang banyak, saudara. Ada yang rindu untuk dapat jawaban doa. Salah satunya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makin intim, saudara makin mudah mendapat jawaban doa. Saya tambah lagi, saudara, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Waktu dekat dengan Tuhan juga akan banyak dapat petunjuk Tuhan. Akan banyak dapat rema daripada Tuhan. Ya, waktu kita banyak dekat dengan Tuhan, kita banyak bersekutu, banyak dapat petunjuk, dapat pembukaan, dapat rema dari Tuhan. Kita lakukan, maka kita akan mengalami keberhasilan, kemenangan. Kemenangan itu yang dia lakukan dan dialami oleh Daud. Dia senantiasa mendekat, dia senantiasa cari petunjuk Tuhan, dia senantiasa dapat petunjuk Tuhan, dan dia taati petunjuk Tuhan. Maka dia mengalami kemenangan, keberhasilan. Saya ingat ya seorang bernama Saulus, ya Paulus, saudara. Dia juga setelah bertobat terima Yesus, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, selalu dituntun oleh Tuhan. Pelayanannya bukan kata orang, pelayanannya bukan karena hasil dari sekolah metode. Pelayanannya saudara bukan dari pikiran dan keinginannya,
pelayanannya dituntun oleh Tuhan. Satu kali dia mau beritakan Injil ke Asia kecil. Nah, Roh Kudus mencegah, jangan. Ya, diberi petunjuk, jangan. Tapi sudah malamnya, lalu diberitahu kemana dia harus pergi. Orang Makedonia dapat penglihatan dia. Oh, melambaikan tangan minta kemari Paulus. Nah, dia tahu itu tuntunan Tuhan. Maka dia ke Makedonia, saudara. Maka hidupnya, pelayanannya selalu berhasil. Selalu berhasil. Karena dari rema Tuhan, dari petunjuk Tuhan, paling tepat, ya selalu berhasil. Ya petunjuk Tuhan, diurapi Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara juga sama, lihat Daniel. Dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan. 3 kali sehari dia datang pada Tuhan, dia berlutut, dia menyembah Tuhan, dia berdoa, dia minta tuntunan Tuhan, dia belajar firman di bawah kakinya Tuhan. Saudara, dia selalu dapat hikmat, dia selalu dapat pengurapan, dia selalu dapat tunjuk Tuhan. Saudara, dia selalu dapat bahkan rema, pewahyuan. Saudara, yang orang lain gak bisa tahu, dia bisa tahu karena pewahyuan Tuhan. Saudara, orang lain gak ngerti, dia bisa mengerti karena rema Tuhan. Orang lain kadang tepat, kadang keliru. Dia selalu tepat, bahkan luar biasa, mujizat terjadi. Karena itu adalah rema dari Tuhan saat dia bangun hubungan yang dekat. Sehingga Tuhan membuat dia lebih pandai, berlipat-lipat kali lebih pandai daripada orang lain. Orang lain punya kepandaian manusia, dia punya kepandaian ilahi, punya hikmatnya Tuhan. Maka dia mengalami luar biasa. Saudara juga sama, kalau saudara banyak bangun hubungan intim, akan makin banyak dapat pembukaan ilahi. Akan makin banyak dapat pewahyuan. Akan makin banyak saudara dapat rema. Dan kalau saudara lakukan terus, taati terus, saudara akan setiap langkah dalam tuntunan Tuhan. Setiap langkah selalu makin bertumbuh, makin maju. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari keberhasilan kepada keberhasilan yang lebih lagi. Seperti Daud, ya terus dapat terima. Maria, seperti Daniel, gua akan terus bertumbuh luar biasa sekali. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dapat anugerah yang luar biasa. Ya, jadi terus saudara. Ya, makin bangun hubungan yang akrab. Saya bacakan lagi ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajahmu padaku. Janganlah menolak hambamu ini. Ya, dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku. Ya, janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia mengucapkan luar biasa. Oh saudara, satu yang diingini jangan sampai dia jauh dari Tuhan. Jangan sampai ditinggalkan Tuhan. Sekalipun ada orang tua yang rela meninggalkan anaknya, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan dia. Kata Daud luar biasa sekali. Ya, sesungguhnya lah aku percaya ya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dia percaya hidup yang melekat pada Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, selalu akan lihat apa? Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kesehatan, kebaikan Tuhan dalam rumah tangga, kebaikan Tuhan dalam studi, kebaikan Tuhan dalam pekerjaan, kebaikan Tuhan dalam pelayanan, kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan yang baik bersama-sama dengan kita. Maka pesannya ayat 14, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya,
nantikanlah Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Nantikan hadirat perkenanannya. Nantikan karya Tuhan. Seperti Daud bahkan nikmati baiknya. Nikmati hadiratnya. Nikmati kasihnya. Nikmati kuasanya. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya tergerak baca Bilangan 17 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman pada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan padamu satu tongkat setiap suku. Ya, semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Harus seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tulis nama Harun. Bagi setiap suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kalau telah semuanya di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut Tuhan. Ya, tabut hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Kata-kata ini loh saudara, luar biasa. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Jadi Musa itu punya hubungan yang intim, yang dekat. Selalu ketemu dengan Tuhan. Ada tempat yang dikhususkan juga. Oh, tempat dia bertemu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Luar biasa. Saya percaya itu membuat dia juga saat di Gunung Sinai. Dia bisa 40 hari 40 malam bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam doa puasa. Karena itu sudah jadi gaya hidupnya. Karena itu sudah jadi kehidupannya biasa. Dan saudara lihat, Musa mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Musa terus dapat tuntunan Tuhan. Musa terus dapat penyertaan Tuhan. Musa dipilih Tuhan. Musa dipakai Tuhan. Luar biasa sekali. Saya percaya yaitu hal yang luar biasa. Tuhan sampai berkata, tempat aku biasa ketemu dengan kamu. Punya enggak saudara? Satu tempat yang biasanya Tuhan ketemu dengan saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai Tuhan saja terkesan, aku ketemu dengan Musa di situ. Aku selalu ketemu dengan Musa di situ. Saya percaya dengan Daniel juga berkata, aku ketemu 3 kali sehari dengan Daniel di tempat itu. Di waktu itu. Saya percaya luar biasa. Satu lagi ya saudara, lihat Abraham. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham itu sampai disebut sahabat Allah. Karena apa, saudara? Karena dia berani percaya pada Tuhan sedemikian rupa. Sampai juga disebut bapak orang percaya. Dan waktu dia sungguh-sungguh ya, mempraktikkan imannya, dia disebut sahabat Allah. Ada kaitannya ya, imannya dengan sahabat. Iman dengan sahabat, saudara. Ya, saya percaya orang yang bangun hubungan intim dekat Tuhan, sahabat Tuhan, makin mudah percaya. Kita dengan orang lain belum tentu percaya. Tapi kalau kita dengan sahabat karib kita akan mudah percaya. Kalau saudara bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan mudah percaya pada kita. Tapi juga kita akan mudah percaya pada Tuhan. Karena apa? Hubungan yang dekat kena sifatnya. Hubungan dekat kena. Ya, bagaimana ya sahabat itu saudara. Tuhan kenal kita. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin kenal. Dia itu bisa menolong kita. Kita makin dekat Tuhan, kita tahu Tuhan itu penuh kasih. Ingin menyelamatkan kita.
Oh, kita kenal Tuhan, saudara, bangun hidup intim. Tahu dia masih mengampuni, dia nuntun kita. Makin dekat dengan Tuhan, kita makin tahu semua yang dilakukan adalah untuk kebaikan kita. Iman. Hubungan menentukan iman. Juga, saudara, imanmu goyah, imanmu kecil, imanmu lemah. Saudara, bangunlah hubungan dekat dengan Tuhan. Hari ini, firman Tuhan mengajak bangun. Kenapa? Ini saatnya kairos untuk bangsa kita, Indonesia. Ya, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Dia akan pakai orang-orangnya, apalagi sahabat-sahabatnya yang punya hubungan dekat dengan Tuhan pasti dipilih, pasti dipakai. Oh, pasti diberkati luar biasa, jadi saluran berkat luar biasa. Pasti dipakai untuk menyampaikan, ya, oh, firman-Nya, nyatakan kuasanya, nyatakan kasih-Nya, saudara. Karena hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sejak setiap jemaat keluarga Allah tangkap pesan. Ini yang paling mendasar. Gak ada siapapun yang bisa yang mengadakan pemulihan Yesaya 60 jadi nyata kecuali Tuhan. Tapi saat hubungan kita dekat, kita akan menjadi orang yang dipilih. Kita akan menjadi orang yang dipercayai. Kita akan menjadi orang yang dipakai. Kita akan menjadi orang yang diberkati untuk nyalurkan berkat Tuhan. Dipercayai nyalurkan anugerah berkat keselamatan dari Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan pada saudara, lakukan. Selesai ini mulai. Dalam minggu ini saudara sudah mengalami, lakukan. Buat kesaksian sekali lagi. Jangan diem saudara. Saudara sudah mengalami kebenaran firman. Saudara buat kesaksian, minimal kirim pakai WhatsApp saudara. Dan saudara makin bersaksi, Tuhan makin berkenan. Dia akan berkarya lebih dan lebih. Amin. Mari kita pujikan saudara, tentang kita mau mendekat pada Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita pujikan. Duduk diam di bawah kakimu. Pujikan ini dengan iman. Itulah kerinduanku. Dengan pernyataan yang jujur pada Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu Tuhan. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, duduk diam di bawah kakimu Tuhan. Duduk diam di bawah kakimu. Itulah kerinduanku. Amin, amin. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu Tuhan. Glory, glory. Bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory. Bagi Yesus Tuhan dan
Rajaku. Semua angkat tangan dan datang di hadapan Tuhan. Terus berkata-kata pada Tuhan, saudara. Ini yang menjadi kerinduan saudara. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk mendekat pada Tuhan. Untuk membangun hubungan yang nyata bersama Tuhan. Untuk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Untuk mendengar suaranya. Untuk mendengar petunjuknya. Untuk lebih melekat pada Tuhan. Supaya lebih mengerti hatinya Tuhan. Supaya bisa lebih berjalan dalam tuntunan Tuhan. Supaya lebih taat dan setia pada Tuhan. Tuhan katakan pada Tuhan apa yang ada dalam hatimu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat, setiap orang yang sedang mengikutinya. Dan saat ini yang sedang membuka hatinya untuk terima firman-Mu. Yang terima panggilan-Mu Tuhan. Mulai mendekat pada Tuhan. Mulai ambil komitmen suka duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, seperti Maria, seperti Daud Tuhan. Dan bila Tuhan berikan kasih karunia-Mu seperti Kau berikan kasih karunia pada Maria, Kau berikan kasih karunia-Mu seperti Kau berikan pada Daud Tuhan. Setiap kami boleh menjadi umat yang penuh dengan perkenanan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Setiap kami boleh menjadi umat yang Kau pilih untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yang besar, yang daripada Tuhan. Sehingga orang bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami akan melangkah. Tuhan, berilah pengurapan, kemampuan daripada Tuhan. Berilah hati yang terus lapar dan haus rindu akan Engkau Tuhan. Berilah hati yang tulus, bersih, tahir, dikuduskan Tuhan. Dan Tuhan bangkitkan umat yang berkenan. Tuhan bangkitkan umat yang siap dipakai oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah Tuhan, sehingga boleh bangun kehidupan yang dekat dengan Engkau. Hubungan yang intim dengan Engkau. Mendengar perkataan-Mu, melakukan perkataan-Mu. Oh Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu. Yang kekurangan berkatilah Tuhan, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat, salun berkat bagi keluarga, bagi gereja-Mu, bagi sesama bahkan bangsa. Berikan jalan buntu, bukalah jalan. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan, berilah pasangan daripada-Mu. Ibadah bersama dan mereka melayani bersama Tuhan. Kau pakai bersama. Butuh keturunan, bila keturunan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, mendapat keturunan yang terbaik daripada Tuhan. Anak yang cinta Tuhan. Anak yang menyukakan hatinya Tuhan. Anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Semua doa-doa yang sudah dikirim dan yang saat ini sedang dipanjatkan, semua kami bawa di hadapan-Mu. Hamba-Mu juga tumpang tangan untuk semua permohonan yang sudah dikirimnya. Engkau mendengar dan Engkau yang menjawab doa. Bahkan berilah Tuhan jawaban lebih, bahkan melampaui yang bisa dimintanya. Karena Engkau Tuhan yang melampaui segala-galanya. Saat ini Tuhan, berikan juga rema untuk setiap kami. Makin kenal Tuhan, makin tangkap perkataan-Mu. Dan sungguh-sungguh dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah doakan dan terima jawaban doa ini. Amin. Ya saudara, saya percaya ini pesan yang sangat-sangat penting. Sungguh sejak sekarang bangun. Hubungan yang nyata, Tuhan itu nyata. Hubungan yang dekat, hubungan yang intim, saudara. Hubungan yang indah bersama Tuhan. Saudara akan lihat betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Ya, saya dukung saudara dalam doa. Ya, saudara sungguh-sungguh mengalami seperti Maria, seperti Daud, seperti Abraham, seperti Musa, ya, Daniel, kasih karunia dan dipakai luar biasa pada saat akhir zaman ini. Ya, terus saudara jangan lupa lebih mendekat. Jangan lupa juga tiap pagi ada mesbah doa pagi, besok Jumat, ya, Miracle Night Worship. Saya lihat hadirat Tuhan itu makin nyata. Karena dalam hati saya tahu Miracle Night Worship akan menjadi mesbah ukupan bagi Tuhan.
Dan apinya akan makin besar, makin besar, makin besar. Setiap orang yang datang akan tangkap apinya. Dan akan dipakai Tuhan bawa obor. Ya, api kegerakan dari Tuhan. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Yang bisa ikut datang onsite, yang enggak online. Lalu yang terakhir jangan lupa Sabtu Minggu saudara ibadah raya. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Jangan lupa waktunya bulan mata, ayo bawa banyak orang pada Tuhan. Biar banyak orang juga dapat kasih karunia. Tapi juga taburlah terang Tuhan. Taburlah firman Tuhan. Taburlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menjadi saluran berkat. Ya, mulai dari keluarga, lingkungan, saudara dimanapun berada. Tuhan berkati setiap saudara semuanya. Amin.